Sebelum membahas kitab suci atau Al-Qur'anil Karim, sebagai pengantar saya akan memberikan dulu beberapa ulasan terkait kondisi Mekah pra-Islam. Di konten sebelumnya saya sudah mengungkap tentang Islam dan kapitalisme. Itu juga mengungkap tentang latar belakang sebelum Islam itu muncul. Nah, di dalam hal ini saya akan mengungkap beberapa fakta terkait dengan keberadaan para penganut monoteisme atau agama tauhid sebelum Nabi Muhammad itu muncul. Mengapa begitu? Karena banyak orang menyangka bahwa yang namanya jahiliyah itu atau yang namanya pagan atau zaman jahiliyah itu seolah-olah tidak ada para penganut monoteisme. Tapi sebetulnya anggapan ini kurang berdasar. Dalam beberapa sumber muslim, penganut monoteisme itu sudah ada. Nah, siapa saja mereka itu? Sebelum Nabi Muhammad muncul untuk mengemban tugas kenabian, ada beberapa orang di Mekah yang sudah menganut monoteisme. Di antaranya yaitu Zaid bin Amr. Ada riwayat yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiaru A'lamin Nubala tentang riwayat makan daging yang dipersembahkan di atas arca atau nusuk. Satu riwayat menyatakan tentang pertemuan Nabi Muhammad dan Zaid bin Amr sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah mengajak Zaid bin Amr makan daging yang dipersembahkan pada berhala. Zaid bin Amr justru menjawab, "Wahai ponakanku, saya tidak akan makan daging yang dipersembahkan pada berhala, karena saya hanya akan makan daging yang dipersembahkan kepada Allah." Ibnu Ishaq juga meriwayatkan bahwa Zaid bin Amr ini memutuskan untuk meninggalkan penyembahan patung berhala dan mencari agama yang hakiki. Dia juga tidak mengadopsi agama Judaisme dan Kristen, namun mengklaim sebagai pengikut agama Ibrahim yang dikenal dengan agama Hanif. Ada juga riwayat yang dikutip oleh beberapa sejarawan dan muhaddisin dari Asma binti Abu Bakar tentang statement Zaid bin Amr ketika ia mengklaim sebagai penganut monoteisme Ibrahim. Zaid mengatakan, "Ma asbaha minkum ahadun ala dini Ibrahim ghairi." Yang artinya tidak ada dari kamu semua yang masih menganut agama Ibrahim selain aku. Zaid juga menghindari hal-hal yang sifatnya menyekutukan Allah dan mencurahkan hidupnya hanya untuk menyembah Allah. Wa aslamtu wajhi liman aslamat lahul ardu tahmilu sakhran thiqala, begitu. Aku serahkan diriku kepadanya, Allah, yang kepadanya aku serahkan bumi untuk memikul beban yang berat. Bacaan talbiyah pada musim haji itu, misalnya labbaik, Allahumma labbaik, dan seterusnya, itu juga dinisbahkan kepada Zaid bin Amr. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan tentang penggunaan Ka'bah sebagai kiblat dari Zaid bin Amr ini. Zaid mengatakan kiblat ini adalah kiblat Ibrahim dan Ismail. Saya tidak menyembah batu dan saya tidak berkorban untuk berhala serta berdoa kepadanya. Dan juga saya tidak memakan daging yang dikorbankan untuk berhala. Dan juga tidak mengundi melalui berhala yang ada di depan Ka'bah. Saya juga tidak akan berdoa kepada siapapun, melainkan saya tujukan hanya kepada pemilik Baitullah sampai saya meninggal. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan,
Saya akan terus mengikuti agama Ibrahim dan saya akan merendahkan diriku di hadapan Ka'bah yang dibangun Ibrahim. Dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir, Zaid mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim dan agamaku adalah agama yang dipeluk oleh Ibrahim. Selain Zaid yang meyakini agama Ibrahim dan meninggalkan tradisi Quraisy adalah Warokoh bin Naufal. Warokoh juga mengatakan agamaku adalah agama yang diyakini Zaid bin Amr dan Tuhanku adalah Tuhan yang disembah Amr. Nabi Muhammad juga sholat menghadap kiblat sebagaimana Zaid dan Warokoh ketika ia masih di Mekah. Sholat Nabi menghadap kiblat kurang lebih arahnya ke Hajar Aswad. Beberapa kali juga di Makom Ibrahim. Selain Zaid bin Amr dan Warokoh bin Naufal sebagai penganut monoteis, ada lagi Ubaidullah bin Jakhas dan Utsman bin Khuwairis. Dalam tulisan Muhammad Abid Al-Jabiri, Madkhol ilal Qur'anil Karim, Ubaidullah bin Jakhas ini menjadi monoteis ketika Nabi Muhammad awal diangkat menjadi nabi. Dia menjadi monoteis dan kemudian hijrah ke Habsyi dan menjadi Nasrani di sana. Ia memeluk Nasrani sampai wafatnya. Sedangkan Utsman bin Khuwairis, ia monoteis sejak pra-Islam dan meninggalkan Mekah menuju Bizantin. Di sana menjadi Nasrani dan mendapat kedudukan di samping kaisar. Adapun Warokoh, monoteisnya adalah Nasrani. Dalam catatan Jabiri, dia orang yang menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Kitab Warokoh ini menjadi rujukan satu-satunya di Mekah pada waktu itu. Kemudian Nasrani yang ia peluk adalah sekte Ebionit. Nasrani ini dianggap bidat dalam pandangan kaum Bizantin. Selain di Mekah, ada juga di Taif, ini selatan Mekah ya. Itu di Bani Saqif. Penganut monoteisnya bernama Umayyah bin Abi Solet. Ia penganut monoteisme Judaisme. Umayyah ini terkait dengan Abu Amr Ar-Rohibi dari Ansor suku Aus di Madinah. Indikasinya Abu Amr Ar-Rohibi dari suku Aus, Ansor, melarikan diri ke Taif saat Nabi menguasai Madinah dan Mekah. Dalam satu riwayat, Ibnu Abbas meriwayatkan tentang peristiwa di balik turunnya ayat Al-Quran. Fa'at ba'ahu syaiton, ia diikuti oleh syaiton. Adalah Umayyah bin Solet tersebut. Indikasi monoteisnya Umayyah bin Solet ini diungkap dalam puisi yang dicatat oleh Ibnu Hisam yang berbunyi Kullu dinin yaumal kiamati indallahi dinil hanifah. Setiap agama yang diterima di sisi Allah di hari kiamat adalah agama Hanif, begitu. Dalam beberapa riwayat dari sumber Muslim, pada awalnya Umayyah bin Solet ini mengikuti agama Nabi Muhammad ketika Nabi bertemu dengannya pada masa prahijrah. Namun ketika perang Badar terjadi, banyak dari suku Umayyah dan para pemimpin Mekah meninggal dalam perang. Akibat dari itu, ia menarik kembali dukungannya pada Nabi Muhammad dan kembali ke Taif. Pasca perang Badar, Umayyah bin Abi Solet dalam posisi menentang Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya. Keyakinan Umayyah akan kebenaran agama Hanif ini sebenarnya sangat kuat. Namun ia meragukan apakah kebenaran agama Hanif ini bisa diwakili oleh Nabi Muhammad. Dalam hal ini dia mengatakan wa anna a'lamu annal hanifiyah hakun walakinna sakka yudakhiluni fi Muhammad. Saya tahu bahwa Hanif adalah benar, tapi saya ragu mengenai Nabi Muhammad.
Ibnu Qutaibah mengungkap tentang penilaiannya pada ungkapan Umayyah tersebut bahwa pada hakikinya Umayyah ini merasa iri akan kenabian Muhammad dan juga kesuksesan Muhammad dalam memimpin komunitasnya. Ada juga penganut monoteis yang lain, yakni Ammar bin Yasir dan ayahnya bernama Yasir. Ini tokoh yang sangat terkenal sebagai pengikut Nabi Muhammad, Ammar bin Yasir ini. Dalam catatan Michael Lecker, Hudzaifah bin Yaman dan Ammar bin Yasir, judul bukunya itu Jewish Convert to Islam, adalah penganut monoteisme Judaisme seperti Umayyah bin Abi Shalab. Kedua orang tersebut berasal dari Yaman, menetap di Mekah dengan menjadi khalif dari Bani Makhzum. Khalif ini semacam suku yang bersekutu dengan suku atau konfederasi. Ammar bin Yasir dinikahkan dengan seorang budak yang dipelihara oleh Bani Makhzum bernama Sumayyah binti Khoyat. Kasus Ammar bin Yasir dan ayahnya bernama Yasir serta Hudzaifah bin Yaman ini menunjukkan bahwa keyakinan monoteis di Mekah, bahkan di tubuh Bani Makhzum, ini Bani Makhzum ini baninya Bani Abu Jahal ya, musuh utama Nabi Muhammad. Lah si Ammar bin Yasir, Hudzaifah bin Yaman dan Yasir ini seorang penganut monoteisme Judaisme, yang mana keduanya antara Abu Jahal dengan Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman serta Yasir itu penganut monoteisme dan masuk ke kubunya si Bani Makhzum, dan ini tidak masalah begitu loh. Ada juga penganut monoteisme di luar Mekah yang akhirnya masuk ke Mekah. Ia bernama Abu Amr Ar-Rohibi. Awalnya ia berada di Madinah, namun ia berpindah ke Mekah seiring Nabi Muhammad tiba di Madinah. Kepergian Abu Amr ini juga diikuti oleh pendukungnya. Beberapa riwayat menyebutkan kurang lebih 15 sampai 50 orang. Abu Amr ini juga penganut agama Hanif. Hanya saja ia ragu bahwa kebenaran agama Hanif ini diwakili oleh Nabi Muhammad. Dia juga pengikut Quraisy aktif dan turut serta membela Quraisy bersama dengan suku Ahabis di dalam memerangi Nabi Muhammad. Ibnu Hisam sedikit menggambarkan perdebatan antara Nabi Muhammad dan Abu Amir ketika keduanya bertemu dan Nabi meminta Abu Amir mengikutinya. Dialog keduanya dikutip dari Ibnu Hisam. Nabi mengatakan, "Saya membawa agama Hanif sebagai agama Ibrahim." Abu Amir menjawab, "Ya, itu agama yang saya ikuti." Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak, kamu tidak mengikuti agama Ibrahim." Abu Amir menjawab, "Innaka adkhalta ya Muhammad fil Hanifiyah ma laisa minha." Kamu telah memasukkan dalam agama Hanif sesuatu yang bukan bagian darinya. Dari peristiwa ini keduanya terpisah dan Nabi Muhammad menyebutnya dengan fasik. Selain Abu Amr juga ada Abu Qais bin Aslat. Ia kepala suku Aus yang menjadi sukunya Abu Amir juga. Ibnu Sa'ad menyatakan bahwa Abu Qais ini juga seorang monoteis pengikut agama Hanif. Dia lari ke Mekah sama seperti Abu Amir dan menetap di sana sampai Nabi Muhammad melakukan penaklukan Mekah. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan bahwa pada awalnya Abu Qais ini mau masuk agamanya Nabi Muhammad dan menggambarkan dalam syair-syairnya bahwa dia adalah orang yang mengagumi Nabi Muhammad. Ketika mau mengikuti agama Muhammad, kebetulan dia bertemu dengan Abdullah bin Ubay. Dan Abdullah bin Ubay mengatakan padanya, "Luzta min khisbina kullama ladh, marotan tatlubul khilfa fi Quraisy wa marotan bittibai Muhammad." Kamu telah meninggalkan suku kami.
Satu saat kamu mencari persekutuan dengan Quraisy, dan di saat yang lain kamu mengikuti Nabi Muhammad. Mendengar ucapan dari Abdullah bin Ubay ini, Abu Qais takut dan kemudian ia bersumpah tidak akan mengikuti Nabi Muhammad selamanya. Dari informasi beberapa riwayat di atas menunjukkan bahwa masalah monoteisme atau penganut agama tauhid di Mekah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Orang Mekah juga dikenal penyembah berhala memang, dan itu mereka tidak mempersoalkan keyakinan monoteis. Buktinya Bani Makhzum yang menerima Ammar bin Yasir dari Yaman, di mana Ammar bin Yasir ini seorang penganut monoteis Judaisme itu. Bahkan mereka juga bisa hidup berdampingan dan bertoleransi. Misalnya di Mekah itu ada Warokoh bin Naufal dan juga ada Zaid bin Amr. Lalu ada Utsman bin Khuwairis yang sudah saya jelaskan tadi. Dan itu tidak menjadi soal bagi orang-orang yang ada di Mekah pada waktu itu. Ini artinya jika kita menganggap bahwa kemunculan Nabi Muhammad itu sebagai agama tauhid yang itu menjadi soal di orang-orang Mekah, ini bagaimana dengan keberadaan orang yang saya sebutkan tadi? Ada Zaid bin Amr, ada Abu Amr Ar-Rohibi, ada Umayyah bin Solet, ada Warokoh bin Naufal, dan seterusnya. Yang mereka telah hidup lama dan berdampingan dengan suku Quraisy yang ada di sana. Ini artinya jika kita menganggap bahwa monoteisme dari Nabi Muhammad atau yang diusung oleh Nabi Muhammad hanya itu yang menjadi persoalan di orang-orang Mekah, tentu ini tidak berdasar. Nah, Nabi Muhammad dengan konsep monoteismenya itu menjadi persoalan itu sebetulnya akar persoalannya di mana? Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa sejatinya dakwah Nabi Muhammad itu? Jika hanya soal monoteis, toh di Mekah monoteisme itu sudah menjadi kebiasaan di sana. Dan orang Mekah sangat toleran terhadap keyakinan setiap orang-orang di Mekah itu. Nah, inilah yang akan kita bahas di kajian kitab suci yang nanti akan menjadi konten di Carta Media Official ini pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebelum membahas kitab suci, itu kita akan memberikan sebuah kerangka dulu. Jangan sampai ketika membahas kitab suci kita salah anggapan bahwa yang dimau kitab suci itu hanya soal monoteisme. Kalau hanya itu, kita sudah menyaksikan di dalam pembahasan ini bahwa monoteisme pra-Islam itu sudah menjadi kultur pada waktu itu dan bagian dari kehidupan pagan. Nah, oleh karena itu bagaimana sejatinya kitab suci itu hingga kemudian menjadi persoalan di orang-orang Mekah pada waktu itu. Itu yang akan kita bahas. Tunggu tanggal main pembahasannya dan semoga bermanfaat. Salam kepada semuanya.